Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Hayati dari kelas IAT 2G. Di sini saya sedang memenuhi tugas mata kuliah usul fikih, di mana materi yang saya ambil yaitu tentang kaidah am dan khos, serta amr dan nahi dalam usul fikih. Nah, di sini ada pendahuluan, ini hanya sedikit pengertian saja terkait Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam, ada juga usul fikih, qawaid fikih, nanti bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Ini hanya sedikit saja tentang pengertiannya. Nah, kita di sini masuk ke kaidah yang pertama, yaitu am, di mana definisi tersendiri dari am ini adalah lafaz yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk dalam pengertiannya dalam satu makna yang berlaku. Nah, jika kita lihat dari makna bahasa, am ini adalah umum, di mana ini mencakup seluruh satuan yang dikandung oleh suatu lafaz. Contoh, misal lafaz rijal ini mencakup semua laki-laki. Seperti itu. Nah, adapun fungsi dalam hukum am ini, yang pertama, memahami ayat-ayat berlaku umum bagi seluruh umat Islam. Yang kedua, landasan penetapan hukum yang bersifat universal. Yang ketiga, menghindari penafsiran yang terlalu sempit. Adapun contoh penerapannya ada ayat-ayat tentang perintah sholat bagi semua muslim. Selanjutnya, ada kaidah khos, di mana khos ini sebenarnya kebalikan dari al-am tadi. Kalau misalkan am umum, maka khos ini adalah khusus. Nah, kita lihat perbedaannya ya, perbedaan antara am dan juga khos. Yang pertama, am ini mencakup semua satuan atau individu. Sedangkan khos dibatasi pribadi atau bilangan tertentu. Yang kedua, am ini berlaku untuk seluruh umat Islam. Sedangkan khos berlaku pada situasi atau kondisi khusus. Yang ketiga, am ini penunjukan bersifat umum, sedangkan khos penunjukan bersifat qat'i atau pasti. Nah, contoh dari kaidah am, dan dirikanlah sholat ini berlaku untuk semua muslim. Sedangkan contoh khos, perintah sholat bagi yang telah baligh. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ini ada kaidah yang ketiga, yaitu kaidah amr, di mana kalau misalkan kita lihat amr ini adalah perintah. Artinya, kalau misalkan dalam penjelasan lain, atau permintaan untuk melakukan sesuatu dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Kaidah yang pertama, yaitu amr mutlak menunjukkan wajib, kecuali ada qarinah tertentu. Yang kedua, memerintahkan sesuatu, memastikan pelarangan sebaliknya. Jadi ketika ada perintah, maka jelas akan ada larangannya. Seperti itu. Yang ketiga, amar menghendaki pelaksanaan segera, kecuali ada petunjuk lain. Yang keempat, bila dikaitkan syarat atau sifat, perintah menghendaki pengulangan. Contohnya di surah Al-Maidah yang wa in kuntum junuban fattahharu. Nah, di sini ayat ini menjelaskan bahwa ketika kita junub, maka ini memerintahkan untuk kita bersuci atau mandi suci ya. Yang kelima, perintah setelah larangan dikembalikan ke hukum sebelum larangan. Yang keenam, bila perintah atas pertanyaan kebolehan, maka itu untuk ibahah. Adapun yang ketujuh, perintah dikaitkan kata benda cukup dilaksanakan pada batas minimal. Yang kedelapan, perintah hal samar wajib salah satu unsur secara acak. Adapun yang sembilan, perintah untuk umum berlaku wajib setiap orang kecuali ada dalil. Perintah ke-10, perintah Allah ditujukan masuk ke dalamnya atau memperbaiki dan meningkatkan. Ini untuk kaidah amr. Lebih jelasnya al-amr ini adalah perintah ya. Nah, adapun di sini kaidah yang keempat yaitu nahi atau larangan ya. An-nahi ini adalah sesuatu yang menuntut untuk ditinggalkannya sesuatu, bertujuan menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Yang pertama, ada keharaman abadi.
Sini an-nahi menghendaki keharuman dan berlaku selamanya kecuali ada indikasi lain. Contohnya ada di surah Al-An'am ayat 151. Nanti bisa dicek ya. Yang kedua, larangan lazim lebih kuat. Contohnya larangan terhadap yang niscaya lebih kuat penunjukannya. Nah, di sini ada surah Al-Isra ayat 32. Di sini mendekati zina saja dilarang, apalagi zinanya seperti itu. Yang ketiga, larangan mencakup bagiannya. Bila syar'i melarang sesuatu, ia melarang juga sebagiannya. Artinya, bila memerintah berarti memerintah seluruhnya. Yang keempat, bentuk khobar lebih kuat. Menyatakan insya'i dengan bentuk khobari lebih kuat maknanya daripada menyatakannya dalam bentuk insya'i. Yang terakhir, yang kelima, yaitu larangan karena akibat buruk. Sini nahi mendapatkan fasad atau kerusakan. Nah, adapun larangan zina kita ketahui karena akibat buruknya sangat jelas. Nah, ini kaidah nahi. Adapun kesimpulan, yaitu pilar fundamental usul fikih. Kaidah am, khos, amr, dan nahi adalah prinsip-prinsip fundamental dalam usul fikih yang sangat bermanfaat untuk memahami dalil syariat dengan lebih akurat. Adapun pemahaman teks syariat, kaidah am untuk memahami ayat-ayat yang berlaku umum, sedangkan kaidah khos untuk memahami ayat-ayat yang berlaku khusus pada situasi tertentu. Penentuan hukum, ada amr dan nahi, digunakan untuk menentukan hukum Islam mana yang lebih wajib diikuti dan mana yang harus dihindari. Yang keempat, mencegah penafsiran keliru. Kesalahpahaman dalam menafsirkan dalil syariat bisa berakibat fatal. Nah, kaidah-kaidah ini adalah sarana penting mencegah penafsiran yang salah atau menyesatkan. Yang terakhir yaitu kekayaan ilmu Islam. Kajian ini memperkaya khazanah keilmuan Islam, khususnya bidang usul fikih dan hukum Islam. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Banyak sekali kurangnya dan ketika apabila ada kata-kata ataupun materi yang salah, mohon dikoreksi ya teman-teman dan juga dosen, karena saya sangat menyadari masih banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.